Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait belajar mitigasi bencana dari Jepang, kita telah bersama dengan Kepala Bidang Seismologi Teknik BMKG, Pak Dadang Permana. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam. Tadi kita sudah lihat Pak liputannya di Jepang, bagaimana mereka begitu rapih, begitu sistematis menata persiapan atau mitigasi bencana jika ada gempa dan juga tsunami. Apakah Indonesia sudah mendekati setidaknya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya turut berduka cita atas saudara-saudara kita yang tertimpa korban bencana di Palu. Kalau untuk kesamaan dengan Jepang, ya mungkin secara sistem kita sudah mulai membangun sistem yang hampir sama. Hanya saja mungkin kalau dari sensor-sensornya kita jauh ketinggalan. Jadi kalau tadi dibandingkan misalkan ada sekitar, kalau di jumlah sekitar ada 4.000-an alat sensor milik Jepang itu tadi. Kalau kita hanya sedikit ya. Tadi koreksi ya, memang kita punya seismograf 160, kemudian akselerometer kita hanya punya 278, tadi 500. Oke, 278. 278 akselerometer. Kemudian intensity meter kita hanya punya 56. Nah, tentu ini sangat jauh sekali, apalagi jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia dengan Jepang. Tentunya Indonesia harusnya memiliki lebih banyak dari Jepang gitu. Nah, tapi kalau secara sistem kita juga sudah mulai berjalan, artinya sensor-sensor itu kemudian menangkap sinyal gempa dan diteruskan ke pusat, kemudian juga kita sudah bisa mendiseminasikan informasi gempa itu dalam waktu 3-5 menit. Dan setelah itu apabila ada potensi tsunami kita juga sampaikan. Nah, mungkin kalau Jepang bisa lebih cepat karena sensornya jaringannya sangat rapat ya. Tadi kita lihat intensity meter ada 3.600. Sehingga dia tidak perlu lagi menganalisa lebih lanjut. Dari intensitas itu yang terlihat di peta ketika terjadi bencana, dia sudah tahu, oh itu pusat gempanya ada di lokasi mana gitu. Nah, kita pun sebenarnya bisa kalau kita memiliki alat yang banyak seperti itu. Nah, kita di sini ada sistem, di sistem support system yang memiliki kemampuan juga hampir sama, hanya kita ada jeda waktu yang cukup lama, beda dengan Jepang mungkin sekitar 2 menit sudah ada sumbernya, dan kita mungkin 3-5 menit gitu. Ya, paling tidak sudah mendekati lah. Yang menarik juga Pak, tadi disebutkan bahwa saat alarm gempa dan tsunami itu berbunyi di Jepang, lalu itu akan langsung otomatis disalurkan melalui media, sehingga penyebarannya akan secara distribusi informasinya akan langsung lebih cepat dan juga lebih besar impact-nya. Apa yang harus dipelajari dari sini, dari BMKG Pak? Ya, seperti itu pun kita sudah punya. Jadi ketika ada terjadi gempa, kita mendiseminasikan secara otomatis ke beberapa stasiun televisi. Dan bedanya mungkin di Jepang dia lebih strike secara langsung lebih strike, begitu langsung otomatis itu alat menyatakan ada gempa, dia langsung di break gitu. Jadi langsung memperlihatkan petanya, pusat gempanya di mana, kemudian kalau ada potensi tsunami itu seperti apa. Nah, kita juga sama seperti itu, hanya mungkin saya kira hanya 1-2 stasiun televisi saja yang pada saat kejadian kemarin saya lihat ada 2 kalau nggak salah yang langsung break dan menampilkan di situ jadi gempa bumi yang berpotensi tsunami. Nah, itu hampir sama sebenarnya sudah. Ya, teknologi hampir sama, namun jumlah yang terbatas. Iya, betul. Apakah ini yang menyebabkan kemarin tsunami seperti terlihat kecolongan? Sebenarnya nggak kecolongan. Jadi sebenarnya pada saat gempa terjadi pada pukul 18.02 WITA. Nah, itu kita si alat sudah secara otomatis menganalisis bahwa itu ada potensi tsunami. Iya. Nah, kemudian kita kebetulan saya juga ada di lokasi pusat gempa nasional itu. Kita kemudian mereview untuk menjudge apakah ini betul akan terjadi tsunami, dan kita itu sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami sekitar pukul 18.07 WITA. Jadi artinya kurang dari 5 menit itu kita sudah sebarkan. Nah, setelah itu maka harusnya ada beberapa peringatan dini. Yang pertama adalah wilayah mana yang akan terdampak.
kemudian yang kedua adalah jam berapa tsunami itu akan datang, dan kemudian yang ketiga itu tsunami diterima dengan alat ukur tide gauge ya, pengukur ketinggian gelombang di laut itu seberapa tingginya. Kemudian setelah itu baru pengakhiran. Nah, ini semua SOP ini sudah kita jalankan, dan terakhir pada jam 18.27 itu tsunami tercatat di tide gauge di Mamuju dengan ketinggian hanya 6 cm. Nah, oleh karena itu kemudian petugas di pusat kemudian berpikir bahwa ini mungkin sudah selesai karena sudah sampai, karena sudah dapat diakhiri karena ini. Jaraknya cukup jauh dari pusat gempa, itu sekitar 200 sampai 250 km ke Mamuju. Oleh karenanya pada saat itu kita mengambil keputusan bisa dihentikan gitu. Pak, yang paling penting adalah nanti akan kita bahas adalah dari saat peringatan dini gempa dan tsunami ini menuju evakuasi dini dari para warga, tapi kita akan bahas setelah jeda, Pak.